Berkembangnya ilmu pengetahuan membuat manusia mampu menghasilkan karya yang semakin canggih. Dengan kemajuan teknologi, mereka selalu mencari formulasi yang tepat sehingga semakin algoritma optimal, sistematis, dan logis. Saat ini, manusia telah mampu menciptakan komputer canggih dengan kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence. Komputer tidak otomatis mampu atau bisa menyelesaikan masalah begitu saja. Ada urutan langkah-langkah yang dimulai dari analisa masalah, penyusunan langkah penyelesaian algoritma oleh analis, kemudian diterjemahkan atau menuliskan langkah-langkah ke dalam bahasa program komputer tertentu oleh programmer, kemudian dikompilasi dan dijalankan sehingga menemukan output yang diinginkan. Dunia pemrograman, desain program yang tepat, bahkan sampai pada pemberian komentar pada setiap proses membantu programmer lain untuk menjaga dan memperbaiki fungsi program di masa depan. Perpaduan antara perkembangan teknologi, mikroelektronika, dan desain chip memberikan sumbangsih berupa perangkat keras yang lebih cepat dan tepat guna. Penggunaan algoritma efisien, teroptimasi, dan disertai berbagai macam ilmu pengetahuan yang tercakup dalam suatu kecerdasan buatan telah memberikan efek revolusi komputer dan aplikasinya. Efek revolusi komputer dan lonjakan kemajuan teknologi menjadi titik awal dimulainya beberapa pekerjaan manusia sudah mulai diambil alih oleh mesin. Banyak permasalahan yang bisa terselesaikan dengan teknologi terbaru saat ini. Ada beberapa ilmuwan yang mendefinisikan algoritma sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Yang pertama, seorang ulama asal Baghdad yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau menyatakan bahwa algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan Donald Ignat, algoritma adalah sekumpulan aturan-aturan sehingga yang memberikan sederetan proses-proses untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus. Dan masih ada beberapa pakar yang lain yang menyatakan bahwa algoritma adalah suatu proses untuk mencapai satu tujuan atau menyelesaikan satu permasalahan secara khusus. Dalam komputasi, algoritma sangat penting karena berfungsi sebagai prosedur sistematis yang diperlukan komputer. Algoritma yang baik adalah bagaikan penggunaan alat yang tepat di bengkel. Penggunaan algoritma yang salah adalah bagaikan mencoba memotong sepotong kayu dengan menggunakan gunting yang tentu tidak efektif. Penggunaan gunting tersebut juga akan membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk memperluas pemahaman kita tentang konsep algoritma dengan cara yang lebih baik, kita cermati kasus berikut. Katakanlah Anda mau melakukan sebuah perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Anda diperhadapkan dengan berbagai pilihan untuk mencapai tujuan, misalnya dengan naik kereta, naik taksi, atau naik angkot. Ketiga pilihan yang ada mempunyai kelebihan dan kelemahan baik dari sisi waktu dan biaya, atau dalam bentuk perhitungan. Bagaimanapun cara kita menghitung, yang hasilnya tetap sama. Istilah algoritma digunakan dalam ilmu komputer atau informatika untuk mendeskripsikan metode pemecahan masalah yang terbatas, deterministik, dan efektif sesuai tujuan implementasi suatu program komputer. Algoritma merupakan salah satu bidang bagian dari ilmu komputer dan objek penelitian utama di lapangan sampai saat ini. Algoritma adalah prosedur pemecahan masalah dalam bahasa sangat alami, bahasa manusia. Langkah-langkah pemecahan masalah dalam algoritma nantinya akan dituangkan menjadi program komputer untuk mempercepat, mengotomasi penyelesaian masalah,
Sedangkan untuk bahasa pemrograman yang digunakan untuk menuangkan algoritma ke dalam bahasa program sangat tergantung selera dan penguasaan pada individu programmer. Salah satu alasan utama mempelajari algoritma dilihat dari kacamata disiplin ilmu adalah bahwa algoritma adalah sebuah keterampilan yang memberi potensi untuk memecahkan masalah serumit apapun dengan waktu penyelesaian proses atau eksekusi singkat. Bahkan mungkin bisa meringkas langkah kerja yang tidak efisien menjadi otomatis. Dalam sebuah aplikasi bisa saja memproses jutaan objek, fungsi atau prosedur, langkah-langkah kerja yang akan menyelesaikan sebuah masalah. Efisiensi untuk mengukur sebuah algoritma yang efisien harus mempertimbangkan efisiensi waktu, CPU, dan memori. Terkadang programmer hanya berhenti kepada hasil tepat, akan tetapi tidak mempertimbangkan waktu dan memori yang terkuras oleh algoritma yang digunakan. Basis untuk membuat algoritma adalah efisiensi waktu, memori, dan keluaran yang tepat. Walaupun tidak bisa dielakkan bahwa setiap orang akan memiliki cara berpikir atau logika dalam menyelesaikan masalah yang berbeda-beda walaupun menghasilkan solusi yang sama. Dalam algoritma, kecepatan dan ruang memori harus mampu diseimbangkan untuk menghasilkan solusi cepat dan tepat. Yang kedua, abstraksi. Kelebihan daripada algoritma adalah mampu memperlihatkan sebuah permasalahan yang tingkat kerumitannya besar, lalu kemudian dapat diuraikan menjadi kelihatan mudah dan sederhana. Gambaran kerumitan terkikis dengan alur algoritma yang tersusun baik dan jelas. Ketiga, reusability. Algoritma adalah metode, bukan program. Artinya bahwa algoritma harus mampu digunakan tanpa melihat bahasa pemrograman yang digunakan, dapat digunakan kembali dan bahkan berkali-kali pada berbagai situasi untuk menerapkan dalam bahasa pemrograman apapun. Program dan bahasa pemrograman adalah sebuah istilah yang tidak bisa dipisahkan. Program adalah set instruksi dan bahasa pemrograman adalah instruksi standar dalam membuat program. Program adalah satu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Terdapat dua macam kelompok besar program komputer, yaitu yang pertama sistem operasi komputer atau Computer Operating System atau lebih dikenal dengan OS, yakni program komputer yang menyediakan instruksi paling mendasar yang digunakan komputer dalam operasinya. OS merupakan perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer lainnya. Contoh, sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua, program aplikasi yang berjalan pada sistem operasi dan melakukan pekerjaan sesuai tujuan kehendak kita, misal pengolah kata, perhitungan, presentasi video, suara, dan sebagainya. Suatu program umumnya ditulis dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Java, C++, Python, PHP, dan sebagainya.